Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan kami anak petani lahan panjang di hari ini, hari Selasa tanggal 11 Juni ya 2024. Dan untuk posisi saat ini kita berada di kebun teman-teman. Jadi untuk kali ini kita tidak memberikan informasi mengenai harga sayur mayur, namun kita akan mencoba sedikit membahas mengenai pilih mana, pilih Facebook atau di YouTube. Nah, teman-teman, ini alasan saya kenapa saya itu tidak update di YouTube ya, teman-teman. Jadi, bukan berarti saya tidak update mengenai harga sayur mayur di YouTube. Itu bukan berarti channel ini mati atau saya tinggalkan. Namun, berkemungkinan juga kita akan mengganti channel ini dengan semacam edukasi, kemudian kita akan tetap memberikan informasi harga sayur mayur, namun kita akan berpindah di Facebook. Nah teman-teman, jadi untuk teman-teman semua yang ingin mengetahui harga sayur mayur di setiap harinya, teman-teman bisa langsung kunjungi saja channel, maksud kami untuk Facebook saya, itunya Zulmahdi. Jadi di sana kita akan selalu berbagi informasi mengenai harga sayur mayur di setiap harinya. Ya walaupun terkadang sempat libur juga ya teman-teman. Maklumlah kita itu masih konten kreator pemula, jadi untuk pekerjaannya kita kerjakan sendiri, jadi belum ada asisten. Jadi untuk update-nya terkadang libur, terkadang update ya. Jadi untuk teman-teman semua harap dimaklumi. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas sedikit bagaimana apakah untuk teman-teman semua mau jadi konten kreator atau mau mulai menjadi konten kreator, pilih yang mana, mau di Facebook atau di YouTube. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan mencoba sedikit membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari Facebook ataupun dari YouTube. Nah, bagaimana untuk kelebihan dan kekurangannya, teman-teman semua tetap stay terus di channel Anak Petani Alahan Panjang ini. Nah, teman-teman, kita masuk saja untuk kelebihan dari YouTube terlebih dahulu ya. Dan kita juga akan sedikit mencoba membahas mengenai kekurangan YouTube. Di setiap aplikasi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Nah, untuk di YouTube, bagi teman-teman semua yang ingin menjadi konten kreator di YouTube, itu syarat yang harus teman-teman penuhi. Ada beberapa syarat. Yang pertama yaitunya teman-teman harus memiliki 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, jika teman-teman semua sudah memiliki 4000 subscriber dan 4000 jam tayang, teman-teman itu barulah bisa memenuhi syarat monetisasi. Dan itu baru syarat pertama ya teman-teman, untuk teman-teman bisa menghasilkan uang dari YouTube ini. Jadi untuk syarat yang kedua, teman-teman itu harus membuat Google AdSense. Jadi teman-teman harus mengkaitkan Google AdSense teman-teman itu dengan channel YouTube yang sudah lolos monetisasi. Jadi untuk prosesnya, kalau menurut saya pribadi memang agak sedikit ribet ya teman-teman untuk YouTube ini. Dan untuk kelebihannya tersendiri untuk dari YouTube itu, dari aplikasi YouTube ini kelebihannya lumayan banyak juga teman-teman. Jadi untuk di YouTube itu kalau kita ketikkan di pencarian, apapun yang kita cari semuanya ada ya teman-teman ya. Ibarat toko, kalau kita mencari suatu barang ataupun suatu keperluan, itu di YouTube itu selalu tersedia. Nah, itu pula kelebihan dari si YouTube ini. Sedangkan untuk persyaratan yang diajukan atau yang diminta oleh YouTube itu memang agak sedikit berat teman-teman. Untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, itu menurut saya bagi seorang pemula itu lumayan sulit ya. Saya aja monet dari mulai nge-YouTube itu 2021, kemudian bisa monet di tahun 2023. Dan untuk penghasilan sendiri dari YouTube ini memang gimana ya teman-teman ya, tidak terlalu boleh dikatakan untuk penghasilannya tergantung pada konten kita teman-teman. Kalau viewersnya rame dan banyak yang nonton, itu berkemungkinan untuk penghasilannya juga lumayan besar. Namun jika untuk kita seorang kreator pemula, jika yang nonton sedikit atau viewersnya masih sedikit, tentu penghasilannya juga kecil. Dan kita untuk komisinya kita buka-bukakan saja teman-teman ya. Tidak ada yang kita tutupi dari YouTube ini. Jadi untuk penghasilannya untuk kita pribadi untuk satu bulannya itu terkadang tidak mencukupi teman-teman. Dan untuk penghasilan YouTube itu sendiri minimalnya itu sekitar 1.300.000. Barulah jika teman-teman memenuhi syarat atau sudah mencapai target 1.300.000, barulah
gaji atau komisi teman-teman itu akan dikirim ke rekening teman-teman. Jadi untuk mendapatkan 1.300.000 itu, kalau untuk saya pribadi ya, lumayan agak sedikit sulit lah ya. Terkadang 1 bulan itu kita update setiap hari ya teman-teman, itu tidak memenuhi syarat atau tidak bisa gajian di setiap bulannya. Dikarenakan untuk viewersnya atau konten kita itu yang nonton dibilang sepi nggak sepi ya teman-teman. Kalau untuk pemula sih udah lumayan rame ya, di atas 1.000 viewers itu udah lumayan. Namun untuk penghasilannya di atas 1.000 viewers itu hanya cukup kecil sekali teman-teman. Dikarenakan konten kita itu adalah konten sayur, jadi untuk kontennya itu mentok terkadang 1 hari 2 hari itu sudah mentok ya, tidak jalan lagi. Dikarenakan setiap kita itu membutuhkan informasi atau update yang terbaru dari channel kita ini. Jadi terkadang dalam 3 hari itu orang nonton video kita atau viewersnya kita itu hanya mencapai sekitar di angka 2.000, atau paling tinggi untuk channel ini berkisar di angka 4.000 viewers ya teman-teman. Jadi boleh dikatakan untuk 4.000 viewers itu untuk komisinya satu video lumayan kecil ya. Tapi alhamdulillah ya teman-teman ya, untuk kita setelah kita dimonet, kita upload video itu sudah ada bayarnya. Ini kelebihannya kalau kita sudah dimonetisasi. Namun seperti yang kita bilang sebelumnya, kalau kita tidak mengupdate harga sayur mayur di channel YouTube ini, kita akan berpindah di Facebook. Nah, jadi untuk kelebihan dan kekurangan dari Facebook itu, untuk persyaratan monetisasinya lumayan sulit ya untuk saya pribadi teman-teman. Jadi untuk teman-teman terserah mau pilih YouTube atau Facebook. Nah, jadi mungkin sekedar garis atau sebagai gambaran untuk teman-teman yang ingin menjadi konten kreator di YouTube. Jadi teman-teman harus mempersiapkan persyaratan yang sudah disediakan oleh YouTube itu sendiri, yaitu 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Dan untuk mencapai itu semua tidak mudah teman-teman, butuh perjuangan dan butuh tekad, butuh modal dan butuh semangat yang betul-betul konsisten ya untuk upload video setiap hari di YouTube, agar teman-teman itu bisa mendapatkan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Jadi setelah teman-teman itu mendapatkan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang, atau menurut jalur yang kedua ya teman-teman, untuk viewersnya, yaitunya di video short ya, teman-teman itu harus mencapai sekitar berapa ya teman-teman, karena kita sudah tidak lama membahas ini jadi agak sedikit lupa untuk persyaratannya teman-teman. Kalau tidak salah sekitar 3 juta penayangan dan 1.000 subscriber selama 3 bulan. Jadi untuk teman-teman kalau melalui jalur video short, teman-teman itu harus mendapatkan 3 juta penayangan selama 3 juta, maaf teman-teman sedikit ribet ya. Tapi untuk itu nanti saja kita bahas ya teman-teman ya. Namun untuk jalur yang saya tempuh untuk saat ini, itunya 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang maksud saya, itu menurut saya lumayan sulit juga teman-teman, karena memang untuk mendapatkan 1.000 subscriber ini dan 4.000 jam tayang, lumayan berbagai cara yang saya lakukan agar saya bisa mendapatkan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang tersebut. Jadi memang begitulah. Kalau diperkirakan untuk YouTube ini, untuk persyaratannya bagi seorang kreator pemula itu memang agak sedikit sulit ya, dan perjuangannya akan dimulai setelah teman-teman itu dimonetisasi. Nah, kalau teman-teman sudah mendapatkan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang, kemudian sudah bisa dimonetisasi atau sudah lolos dimonetisasi, teman-teman itu sudah bisa menghasilkan uang dari video teman-teman yang teman-teman upload. Apa saja videonya yang teman-teman upload ke YouTube ini, otomatis sudah akan diberikan komisi, atau jika sudah dipasang iklan, otomatis video teman-teman itu sudah bisa menghasilkan uang dari YouTube. Dan untuk persyaratan yang terakhir, itunya teman-teman harus membuat Google AdSense terlebih dahulu, karena sangat penting sekali untuk teman-teman YouTuber pemula yang
sudah dimonetisasi namun tidak membuat Google AdSense. Jadi untuk YouTube persyaratannya memang seperti itu ya. Dari awal-awalnya sampai sekarang memang persyaratan untuk menjadi seorang content creator di YouTube itu memang masih belum ada perubahan. Jadi jika sudah ada perubahan, kita akan mencoba membagikan kepada teman-teman semua. Dan kelebihan dari YouTube itu sendiri untuk kelebihannya lumayan banyak sekali. Jadi untuk di YouTube teman-teman jika sudah dimonetisasi bisa mendapatkan cuan, itu kelebihan yang utama sekali. Kemudian untuk kelebihan yang kedua, untuk peminatnya juga mungkin berbeda-beda ya. Dari YouTube dan Facebook itu untuk peminatnya berbeda sekali. Jadi untuk kesimpulannya teman-teman, bagi teman-teman yang ingin menjadi konten kreator di YouTube ini, teman-teman harus mempersiapkan diri yang pertama sekali itunya mental, kemudian modal ya. Untuk upload video itu kan pakai modal juga teman-teman, dan teman-teman juga harus menyediakan bahan atau konten apa yang ingin teman-teman upload di YouTube ini. Jadi itu sangat penting sekali, dan di YouTube ini juga sangat diperlukan konsisten dalam penguploadan video, atau teman-teman itu ingin membahas tentang apa. Jadi untuk teman-teman sebaiknya pilih saja salah satu menu ataupun yang bisa teman-teman lanjutkan untuk kedepannya. Jadi untuk YouTube itu tidak harus menjadikan beban yang setiap harinya teman-teman itu harus berpikir keras, hari ini mau upload apa, hari esok mau upload apa. Tidak seperti itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman semua yang ingin menjadi content creator, jadikanlah sebuah video atau sebuah bahan itu dari hobi atau dari kesenangan teman-teman sendiri, jadi tidak akan menjadi beban. Dan selain itu teman-teman bisa mendapatkan cuan dari YouTube ini. Nah, kita stop dulu untuk YouTube ya teman-teman. Jadi untuk garis besarnya mudah-mudahan saja teman-teman sudah bisa memahami tentang persyaratan YouTube untuk menghasilkan uang dari YouTube ini. Dan kita kembali membahas mengenai Facebook ya teman-teman. Sedangkan untuk Facebook sendiri itu untuk menghasilkan uang dari Facebook persyaratannya tidak lumayan sulit lah ya untuk konten kreator menurut saya pribadi teman-teman. Jadi untuk Facebook itu persyaratan yang diajukan cukup mudah sekali, yaitu teman-teman harus memiliki 5.000 pengikut ya, itu syarat yang utama. Dan kemudian teman-teman harus memiliki sekitar 1000 menit ya, atau 60.000 menit waktu tonton. Jadi teman-teman harus memenuhi syarat tersebut agar teman-teman itu bisa dimonetisasi dari Facebook. Sedangkan untuk persyaratan lain untuk pembayarannya, teman-teman hanya memasukkan nomor rekening tanpa teman-teman itu menunggu Google AdSense seperti dari YouTube. Jadi persyaratan YouTube Facebook ini daripada YouTube menurut saya lumayan ringan ya. Jadi untuk teman-teman semua, daripada kita itu terus menjadi seorang penonton, apa salahnya untuk teman-teman semua ingin menjadi content creator dan menghasilkan uang dari YouTube ataupun dari Facebook. Teman-teman juga bisa pilih sendiri. Dan kedepannya kita juga belum tahu ya untuk YouTube ini apakah akan ada perubahan, dan tentu saja untuk YouTube ini tidak akan tinggal diam, dikarenakan untuk persaingan aplikasi ini mengenai Facebook ataupun YouTube memang sedikit ketat ya teman-teman. Jadi kalau Facebook untuk update-nya seperti ini, berkemungkinan YouTube juga akan memberikan kemudahan untuk konten kreatornya di masa yang akan datang atau di tahun yang akan datang. Jadi untuk sekarang untuk Facebook atau FB Pro untuk sekarang ini lumayan mudah untuk persyaratannya. Namun untuk tahun kedepannya juga belum tahu lagi ya teman-teman ya. Dikarenakan banyaknya peminat konten kreator di FB sekarang itu, dan persyaratannya yang menurut saya nggak terlalu sulit ya untuk FB. Cuma memiliki 5.000 pengikut itu teman-teman bisa menambahkan teman sebanyak-banyaknya, kemudian bisa diubah kembali menjadi pengikut. Jadi untuk persyaratan di FB ini untuk menghasilkan cuan ya teman-teman, itu lumayan mudah. Jadi
Teman-teman untuk, perbandingannya bisa teman-teman, bandingkan sendiri kalau dari Facebook, seperti ini, kalau dari YouTube seperti ini. Jadi untuk Facebook, untuk persyaratannya, hanya mendapatkan 5.000 pengikut, kemudian teman-teman sudah bisa dimonetisasi atau mengaktifkan beberapa fitur yang sudah disediakan oleh pihak Facebook itu sendiri. Kemudian untuk, fitur-fitur lainnya seperti iklan iklan reel. Kemudian, seperti bonus itu teman-teman bisa melewati proses tersebut dengan berjalannya waktu. Jadi untuk Facebook ini tidak bisa buru-buru juga ya teman-teman. Teman-teman itu harus melewati beberapa proses agar teman-teman itu bisa dimonetisasi dari Facebook. Yang pertama teman-teman untuk monetisasi Facebook itunya 5.000 pengikut. Jadi teman-teman harus memiliki sekurang-kurangnya 5.000 pengikut. Kemudian untuk persyaratan yang kedua, itunya teman-teman harus memenuhi waktu jam tonton sekitar berapa ya teman-teman? Karena kita pembahasannya memang bukan edukasi ya, jadi kita agak sedikit lupa ya teman-teman. Jadi sebagai gambaran saja teman-teman, bukan edukasi yang kita berikan ini tidak akurat, jadi teman-teman bisa cek-cek sendirilah di Facebook ya, apa saja persyaratan yang diajukan oleh Facebook untuk teman-teman itu bisa dimonetisasi. Jadi untuk menurut saya pribadi untuk persyaratan yang diajukan oleh YouTube, kemudian persyaratan yang diajukan oleh Facebook itu lebih gampang di Facebook ya teman-teman. Dan kelebihan juga dari Facebook ini, jika kita sudah dimonetisasi itu lumayan banyak sekali teman-teman. Setelah fitur monetisasi kita aktif seperti iklan reel, kemudian bonus, kemudian iklan in-stream ya teman-teman. Jadi dan ada juga fitur bintang itu, teman-teman kalau sudah kebuka semua dan sudah dimonetisasi itu teman-teman bisa merasakan sendiri untuk fitur-fitur monetisasi tersebut. Dan untuk penguploadan video di Facebook dan di YouTube itu juga sangat jauh berbeda sekali teman-teman. Kalau saya pribadi untuk upload video di YouTube ya, itu membutuhkan waktu sekitar 1 jam lebih ya teman-teman. Itu kita edit, kita ekspor di aplikasi pengeditan video, kemudian kita upload ke YouTube. Apalagi untuk durasinya yang sedikit panjang atau berkisar di 20 menitan atau lebih dari 10 menit, itu membutuhkan waktu yang cukup lama sekali teman-teman. Sedangkan untuk di Facebook sendiri untuk penguploadan videonya lumayan mudah dan tidak memakan waktu yang cukup lama. Jadi teman-teman bisa bandingkan sendiri kalau teman-teman itu ingin menjadi content creator, pilih di YouTube atau pilih di Facebook. Sedangkan untuk persyaratan yang diajukan oleh aplikasi YouTube dan aplikasi Facebook itu berbeda sekali teman-teman. Dan itu tergantung dari minat teman-teman sendiri. Jika punya waktu yang cukup luang atau waktu yang banyak, teman-teman bisa juga memakai kedua aplikasi ini untuk menghasilkan cuan dan ya menjadi seorang konten kreator Facebook atau menjadi konten kreator di YouTube. Nah, kalau kita pribadi dikarenakan untuk Facebooknya kita sudah dimonetisasi, alhamdulillah. Kemudian untuk YouTube-nya juga sudah dimonetisasi. Dan untuk perjuangan kita monetisasi di YouTube ini lumayan berat. Jadi kita tidak akan meninggalkan YouTube ini dan kita akan mengganti konten ini atau channel ini dengan mungkin campuran ya teman-teman. Terkadang mungkin ada edukasi seperti ini, kemudian mungkin juga kalau ada jalan-jalan mungkin kita juga akan upload di channel YouTube ini. Namun untuk harga sayur mayur kita akan tetap terus update, namun kita akan update di Facebook. Jadi untuk teman-teman semua tidak usah kecewa ya. Untuk kita akan selalu memberikan update setiap harinya. Kalau kita tidak libur pasti kita memberikan update. Jadi untuk teman-teman semua, sekali lagi eh, kita tidak berhenti untuk memberikan informasi harga sayur mayur, namun kita akan berpindah di Facebook. Untuk teman-teman yang belum tahu Facebook saya, klik saja di pencarian Facebook itunya Zul Mahdi, atau di grup Facebook saya juga bisa bergabung di sana, itunya di Anak Petani Alahan Panjang. Jadi teman-teman semua bisa langsung menuju ke Facebook jika teman-teman ingin mendapatkan informasi terbaru mengenai harga sayur mayur di setiap harinya.
Baiklah teman-teman, jadi untuk pembahasan kita kali ini mungkin itu saja ya teman-teman. Jadi mungkin ada sesuatu yang bisa teman-teman ambil dari ya video singkat ini. Mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat dan sampai ketemu lagi di hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.